Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alait ya dal jalali wal ikram. Teman-teman sekalian, saya dipercaya sudah 3 kali atau 3 semester kalau tidak salah untuk mengajar mata kuliah hadis pemberdayaan perempuan oleh Mbak Anissa Muti'ah, kepala jurusan atau prodi hadis, ilmu hadis di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah YIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, kali ini pada video ini saya akan menjelaskan tentang apa sih hadis pemberdayaan perempuan itu, konsep, perspektif, contoh-contoh dan penjelasannya. Saya tentu saja istilah hadis pemberdayaan perempuan ini kata majmu yang terdiri dari 3 kata, hadis, pemberdayaan, dan perempuan. Nah, maka penjelasan saya akan mencoba melihat dari 3 kata kunci ini ya. Pertama adalah kata hadis, lalu kedua adalah kata pemberdayaan, dan ketiga kata perempuan. Kata hadis sendiri kita tahu definisinya adalah ma'udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin atau fi'lin atau takririn. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan. Jadi kata, perbuatan, atau kerja, sama ketetapan, keputusan, ketetapan. Oke. Ketetapan. Jadi apa yang diucapkan Nabi namanya qaulun. Apa yang diperbuat, dilakukan oleh Nabi namanya fi'lun. Nah, kalau takrirun itu bukan Nabi yang berbuat, yang berkata, tetapi sahabat. Jadi di sini ada sedikit perbedaan. Maka yang berkata adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi membiarkan, yang diasumsikan karena membiarkan Nabi menyetujuinya. Kalau Nabi menyetujuinya pakai perkataan, maka masuknya masih hadis qauli. Atau kalau persetujuannya pakai perbuatan, maka masuk ke fi'li. Tetapi kalau Nabi sendiri diam, membiarkan, maka disebut sebagai takriri. Jadi sahabat. Nah, di sini yang mungkin akan membuka pada isu berikutnya tentang pemberdayaan perempuan, di mana kita tahu bahwa sahabat itu ada laki-laki dan ada perempuan. Ada perempuan. Nah, pada konteks inilah penting sekali sebuah kajian, penelitian, dan penelusuran lebih lanjut terkait dengan perbuatan, perilaku, perkataan para perempuan pada masa Nabi Muhammad SAW yang sesungguhnya bisa disebut sebagai hadis takriri. Jadi kalau kita pergi ke kitab-kitab hadis, misalnya Sahih Bukhari, Muslim, maka di sana tidak hanya mencatat tentang perkataan dan perbuatan Nabi, tetapi juga tentang perbuatan, perkataan para sahabat, laki-laki dan perempuan. Nah,
yang masih jarang dikaji adalah perkataan perbuatan para perempuan pada masa Nabi untuk dipastikan sebagai otoritas hadis. Jadi kalau bahasa Syekh Abu Syuqqah itu sebagai Al-Huda An-Nawawi atau Al-Ahadits At-Tatbiqiyah. Jadi hadis-hadis yang justru sudah diterapkan pada masa Nabi, dipraktekkan pada masa Nabi melalui sahabat-sahabat perempuan ini. Tentu saja sahabat laki-laki juga sama, punya tradisi, punya pernyataan, punya perkataan. Cuma kalau sahabat laki-laki sudah sering memperoleh perhatian, memperoleh fokus tersendiri. Sementara kalau sahabat perempuan, misalnya pekerjaan perempuan, pernyataan perempuan, demonya perempuan, permintaan perempuan, apalagi mungkin marahnya perempuan, senyumnya perempuan, dan lain sebagainya. Kalau kita punya perhatian secara khusus, maka sepertinya kita akan memiliki konsepsi tentang hadis yang lebih komprehensif terkait dengan perbuatan, perkataan, pernyataan yang bisa kita sebut sebagai hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu kata kunci, misalnya contoh kecil saja, bahwa kita sering tahu tentang perbuatan atau keinginan Umar bin Khattab misalnya, yang kemudian ketika sesuai dengan wahyu biasa disebut sebagai muwafaqatu Umar, atau kesesuaian Umar bin Khattab dengan wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Misalnya soal ayat hijab, misalnya soal adzan katanya, misalnya juga soal pembebasan atau pembebasan para tawanan perang Badar. Tapi kita jarang memfokuskan kepada ayat-ayat yang juga justru diminta dan turun untuk menjawab kegalauan dan permintaan-permintaan para perempuan. Ini dicatat oleh hadis, tetapi catatan itu jarang memperoleh fokus dan perhatian, sehingga tidak ada konsep dalam ulumul Quran tentang muwafaqatu an-nisa, padahal barangnya ada. Surat Al-Mujadilah misalnya, satu surat itu dengan nama Al-Mujadilah, perempuan yang mendebat tentang suaminya kepada Nabi Muhammad SAW. Itu terang-terangan perempuan meminta mendebat Al-Mujadilah. Lalu Allah turun surat dan mendengar perempuan tersebut. Laqad sami'allahu qaulal lati, bahwa Allah mendengar tujadiluka, mendengar perempuan yang mendebatmu wahai Muhammad terkait dengan suaminya. Tapi kita tidak punya konsep tentang muwafaqatu perempuan, nisa, atau khaulah nama perempuan ini. Begitupun kita tahu cerita tentang para perempuan yang datang kepada Nabi meminta ayat yang lebih tegas, jelas tentang kiprah perempuan, hijrah dan jihad. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'a amala amilin minkum. Tentu saja banyak lagi ya terkait dengan tindakan, perilaku ketika ada ayat yang membolehkan suami memukul perempuan, lalu tentang perempuan yang datang kepada Nabi meminta pengajaran, pembelajaran, lalu kemudian datang ikut mendengar khutbah Nabi, ikut Jumatan, dan banyak sekali ikut menjadi pemberi sedekah terbanyak pada masa Nabi Muhammad SAW dan lain sebagainya. Nah itu atau mungkin tindakan-tindakan perilaku para istri Nabi Muhammad SAW ketika mengalami kehidupan yang mungkin tidak pas, lalu ada yang konflik, marah, atau menuntut, suara nyaring, dan lain sebagainya. Bagaimana kita memahami itu semua sebagai
fakta itu bagian dari catatan-catatan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, ini bisa membuka pembicaraan lebih lanjut terkait dengan pemberdayaan atau hadis pemberdayaan perempuan. Jadi kita bisa punya prospek lebih lanjut, penelitian lebih lanjut untuk memahami memahami atau memberi kesempatan kepada praktek kehidupan perempuan dengan melekatkannya apa yang dilakukan oleh para perempuan pada masa Nabi sebagai hadis takriri, otoritas ketetapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan mungkin bisa dikaji lebih lanjut. Saya akan balik lagi ke hadis itu sendiri. Jadi pertama adalah definisi hadis. Lalu tentu saja dalam hadis kajiannya tidak hanya definisi, kita tahu juga dalam hadis ada kajian terkait dengan apa yang dikenal dengan istilah kritik hadis. Jadi tentu saja di sana sebelum kita masuk kepada hadis pemberdayaan perempuan, tentu dalam ilmu hadis saya kira kita tahu semua ada apa yang disebut sebagai kritik hadis atau kajian hadis yang terdiri dari dua hal. Kritik hadis ini biasanya satu terkait dengan sanad dan satu lagi terkait dengan matan. Terkait dengan sanad biasanya adalah kajian sejauh mana hadis ini diriwayatkan oleh orang-orang yang tersambung, ketemu satu sama lain, jujur yang meriwayatkannya, tidak pernah berbuat bohong, dan bisa dikatakan tidak salah lah. Jadi itu sanadnya, karena putus satu orang saja atau bohong satu orang saja, maka ini bukan soal nggak menerima hadis, tetapi karena orangnya tidak dipercaya, maka hadisnya menjadi tidak bisa diterima. Jadi nanti di sana ada istilah hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, bahkan ada hadis maudhu. Sahih itu valid, benar, diterima, lalu hasan itu baik, stratanya lebih rendah dari sahih. Lalu yang dhaif itu lemah karena salah satu periwayatnya kurang kuat dan lain sebagainya. Lalu juga ada hadis maudhu, ya, palsu. Palsu itu ya karena orang-orangnya nggak dipercaya, pembohong, atau putus beberapa generasi dan tidak jelas siapa yang bisa mempertanggungjawabkannya. Lalu juga ada kritik matan. Kritik matan itu artinya bagaimana memahami matan hadis itu dalam struktur pengetahuan keislaman, ajaran Islam. Kita mengenal istilah ikhtilaful hadis, hadis yang kelihatan bertentangan satu sama lain, itu dikaji oleh Imam Syafi'i, oleh Ibnu Qutaibah, oleh para ulama hadis bagaimana mempertemukan satu hadis dengan hadis yang lain, dengan ayat yang lain, dan itu kajiannya masuk dalam kajian kritik hadis, apakah matan ini sesuai atau tidak dan lain sebagainya. Jadi mata kuliah hadis pemberdayaan perempuan tentu saja mensyaratkan tahu tentang sanad dan matan. Tapi minimal ya kita mengambil apa yang sudah diterima, apa yang sudah dianggap sahih, apa yang sudah dianggap hasan oleh para ulama, untuk kemudian kita turunkan menjadi pembahasan dalam hadis pemberdayaan perempuan. Jadi pertama kata hadis itu sendiri sudah kita lalui. Yang kedua adalah kata pemberdayaan yang secara bahasa artinya adalah sebuah proses transformasi dari keadaan tidak berdaya menjadi keadaan berdaya. Jadi proses transformasi. Proses transformasi artinya mengasumsikan ada keadaan yang tidak adil, yang zalim, yang tidak baik, lalu ditransformasikan menjadi adil, baik, dan tidak zalim. Itu proses transformasi. Jadi dari tidak berdaya menjadi berdaya. Jadi dilemahkan menjadi kuat. Jadi tidak dimanusiakan menjadi manusia, bukan menjadi manusia, memang manusia sesungguhnya, tapi cara pandangnya itu. Itu namanya pemberdayaan. Jadi proses bagaimana memindahkan, mentransformasikan
mengubah suatu kondisi yang kalau bahasa Quran zulumat ila nur, dari kezaliman-kezaliman, kegelapan-kegelapan menjadi cahaya keadilan, cahaya kerahmatan. Jadi proses transformasi lah kira-kira pemberdayaan itu. Nah, dalam proses transformasi ini tentu saja nanti yang paling penting adalah bagaimana kita menyadari adanya sebuah relasi yang relasi yang timpang, bisa begini, pokoknya timpang. Lalu kemudian bagaimana relasi ini menjadi tidak timpang. Jadi awalnya begini, kita tarik menjadi begini. Jadi sebuah proses transformasi dari kehidupan relasi misalnya yang timpang, tidak adil, merendahkan, menghina dan lain sebagainya, lalu menjadi relasi yang bermartabat, relasi yang memandang mulia, relasi yang memanusiakan, dan kehidupan menjadi lebih baik, lebih adil, lebih bermartabat, dan tentu saja maslahat. Nah, itu namanya pemberdayaan. Yang ketiga adalah kata perempuan. Yang di sini tentu saja ada dua makna biologis dan sosiologis. Makna biologis artinya adalah orang-orang yang secara jenis kelamin memiliki alat-alat vital perempuan, vagina, rahim, kelenjar susu dan lain sebagainya. Dan sosiologis adalah keadaan perempuan yang secara sosial seringkali mengalami stigma, terus kekerasan, marginalisasi, subordinasi, dan lain sebagainya. Jadi sosiologis ini mungkin kalau menggunakan pendekatannya Mbak Nur Rofiah itu ada 5. Ini pun 5 kira-kira 5 keadaan yang dimiliki oleh perempuan, mulai dari menstruasi, lalu kemudian melahirkan, lalu kemudian nifas dan menyusui, hamil. Sini hamil ya, hamil, melahirkan. Jadi ada 5 kondisi biologis yang dialami oleh perempuan, mulai dari menstruasi, lalu hamil, lalu melahirkan, lalu nifas, dan juga menyusui. Nah, 5 kondisi biologis perempuan ini yang kadang-kadang mengalami kelemahan-kelemahan tertentu, kesakitan-kesakitan tertentu. Kalau dalam bahasa Al-Quran untuk konteks kehamilan adalah wahnan ala wahnin, sakit di atas sakit atau lemah di atas lemah. Dan kita tahu menstruasi juga sama, adalah sebuah kondisi yang banyak perempuan mengalami rasa sakit, emosinya tidak stabil, dan lain sebagainya. Nah, itu kondisi biologis perempuan. Nah, nanti pada konteks pemberdayaan adalah bagaimana agar perempuan yang mengalami kondisi biologis ini jangan sampai malah dilemahkan, semakin sakit, tidak memperoleh perhatian, tidak memiliki fasilitas, energi, sehingga kehamilannya lalu mengancam dirinya. Proses melahirkannya mengancam nyawanya. Proses menstruasinya membuat dia tidak memperoleh akses sosial, publik, kesehatan, dan lain sebagainya. Begitupun nifas dan menyusui, tidak ada ruang-ruang yang cukup. Sosiologis itu kondisi-kondisi di mana perempuan biasanya atau seringnya itu mengalami 5 kekerasan sosial hanya karena dia sebagai perempuan, yang biasa dikenal dengan istilah stereotip atau labelisasi, lalu kemudian
subordinasi, menganggap tidak penting, dia dia subordinat, artinya tidak penting, lalu dia harus dilekatkan kepada orang lain yang dianggap penting. Lalu kemudian marginalisasi, dipinggirkan, tidak dilibatkan, tidak didengar, tidak dianggap. Lalu kemudian kekerasan, lalu kemudian beban ganda. Kekerasan ya dia mudah sekali untuk dipukul, mudah sekali untuk dihina. Kalau cantik juga salah, buruk juga salah. Di dalam rumah disalahkan, keluar rumah juga disalahkan. Beban ganda adalah ketika perempuan punya relasi dengan laki-laki, lalu dia dalam relasi itu harus punya kegiatan di publik karena tuntutan dan lain hal. Pada saat yang sama juga harus sukses di domestik. Sementara laki-laki hanya dituntut untuk di publik saja, atau mungkin di publik saja tanpa harus sukses di domestik, sehingga bebannya menjadi ganda, sukses di publik dan sukses di domestik. Nah itu kira-kira makna dari perempuan itu. Karena itu kalau konteksnya sosiologis, nanti istilah perempuan bisa berarti perspektif ya, tidak hanya biologis. Perspektif artinya itu berikutnya bisa siapapun orang-orang yang mengalami juga stigma, subordinasi, marginalisasi, kekerasan, dan juga beban ganda. Jadi tidak hanya perempuan, nanti pada prakteknya ada orang yang karena usia misalnya, karena apalagi pekerjaan tertentu, karena status tertentu dan lain sebagainya. Tapi untuk mengawali, kita akan memfokuskan kepada perempuan sebagai jenis kelamin sekaligus sosial. Nah, jadi hadis pemberdayaan perempuan adalah kata majmuk, terdiri dari 3 hal: hadis, pemberdayaan, dan perempuan. Lalu apa makna dari kata majmuk ini? Ini kan tadi satu persatu kata. Nah, kata majmuk ini tentu saja lalu kita akan memiliki konsep ya dari hadis pemberdayaan perempuan itu. Jadi kita punya konsep yang bisa kita maknai sebagai hadis pemberdayaan perempuan. Apa konsepnya? Tentu saja ya konsep ini kalau melihat penjelasan tadi itu bisa berarti 3 hal paling tidak. Yang pertama adalah kelihatan nggak ya? Oke. Konsep ini berarti 3 hal. Yang pertama adalah hadis yang berisi tentang, berarti tentang ya. Hadis yang berisi tentang proses-proses, seruan-seruan, ajaran-ajaran, apalagi tips-tips, langkah-langkah, pelajaran-pelajaran atau teladan-teladan untuk memberdayakan perempuan, untuk mentransformasikan kondisi perempuan yang memiliki kondisi biologis dan sosial ini, yang awalnya mengalami kezaliman, yang awalnya mengalami kondisi buruk, apalagi pelabelan yang negatif dan lain sebagainya, diberdayakan agar dalam kondisi yang penuh cahaya, penuh keadilan, penuh kerahmatan, penuh kebaikan. Jadi hadis pemberdayaan perempuan adalah hadis-hadis yang berisi tentang ajaran, teladan, dan contoh-contoh yang bisa menginspirasi orang untuk melakukan kerja-kerja pemberdayaan terhadap perempuan. Nah itu kalau kata majmuk hadis pemberdayaan perempuan diartikan sebagai tentang atau mengenai. Yang kedua mungkin bisa kita artikan sebagai
sebagai tafsir ya, sebagai tafsir. Tafsir artinya bagaimana teks-teks hadis itu dikumpulkan dengan tafsir pemberdayaan perempuan. Jadi hadis dikumpulkan kembali, dikonstruksikan. Kita tahu hadis itu kan adalah catatan tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun, atau paling tidak yang paling banyak di Madinah selama 10 tahun. Nah, ketika didengar oleh para sahabat, lalu diriwayatkan oleh para tabi'in, lalu ditulis oleh para ulama hadis, itu kan ditulisnya disusun dalam sebuah konstruksi pengetahuan tertentu. Jadi bukan dibiarkan apa adanya, tetapi ditulis dalam konstruksi. Yang pertama kan konstruksi sejarah. Sejarah misalnya adalah maghazi sirah, itu sejarah artinya ya ditulis sesuai dengan kronologi sejarah. Lalu tinggal maknanya apa ya silahkan para pembaca dan pengguna hadis itu bagaimana memaknainya. Atau menggunakan pendekatan subjek perawi pertama, yaitu para sahabat. Jadi lalu dijelaskan misalnya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tanpa ada bab, tanpa ada pasal, tanpa ada keterangan. Pokoknya ya inilah hadis itu. Lalu silakan para pembaca juga memahami konstruksinya. Tetapi kemudian pada masa paling tidak yang kita kenal adalah Sahih Bukhari, itu hadis sudah dikonstruksikan dalam sebuah tema-tema ajaran yang relatif kelihatan fikihnya, kelihatan unsur hukumnya, walaupun juga ada yang lain, akidah dan lain sebagainya. Tapi apapun itu jadi dikonstruksikan sebagai sebuah ajaran yang diawali oleh keimanan dan lalu kemudian sholat, puasa, adab dan lain sebagainya. Nah, hadis pemberdayaan perempuan adalah upaya mengkonstruksikan kembali hadis-hadis dengan meletakkan mana yang pertama, mana yang kedua dalam rumusan rumusan pemberdayaan perempuan. Nah, salah satu yang saya mengambil pelajaran besar sekali adalah kumpulan hadis yang ditulis oleh Syekh Abu Syuqqah, Tahrirul Mar'ah fi Asr Risalah, pembebasan perempuan atau emansipasi perempuan pada masa Nabi Muhammad SAW. Nah, itu dikonstruksikannya berbeda dengan Sahih Bukhari dan Muslim, sekalipun tetap dari hadis-hadis itu. Atau saya terinspirasi dari Abu Syuqqah juga kemudian menulis kitab As-Sittin Al-Adliyah. Ini juga adalah menyusun ulang hadis-hadis yang sahih dalam sebuah bab yang terkonstruksi yang bisa dipahami sebagai pemberdayaan perempuan. Ini ada 60 hadis yang kemudian saya jelaskan dalam, kalau tadi nggak ada penjelasannya, saya jelaskan dalam buku kecil ini, 60 hadis. Jadi sudah hadis-hadis itu sudah dibikin awal akhir konstruksinya dalam tafsir pemberdayaan perempuan. Itu definisi, salah satu definisi dari hadis pemberdayaan perempuan. Karena itu ya buku ini atau kitab ini paling tidak ya saya gunakan sebagai muqarrar, sebagai bahan utama dari mata kuliah hadis pemberdayaan perempuan, di samping kitab Abu Syuqqah sendiri. Itu makna yang kedua ya, makna yang kedua yaitu biar kelihatan, makna yang kedua hadis pemberdayaan perempuan itu adalah tafsir. Jadi hadis-hadis dalam tafsir pemberdayaan perempuan. Nah, itu makna yang kedua. Makna yang ketiga adalah
perspektif. Perspektif artinya lebih menyeluruh, bahwa hadis itu ya seluruhnya itu konstruksinya adalah untuk pemberdayaan. Islam rahmatan lil alamin itu bentuknya dalam bentuk hadis. Hadis itu dipahami seluruhnya dalam perspektif pemberdayaan perempuan. Jadi pemberdayaan perempuan nanti tidak hanya biologis tapi sosiologis, dalam arti ya semua orang, nantinya semua orang itu oleh struktur hadis semuanya itu struktur pengetahuannya bagaimana setiap orang tuh didorong oleh hadis-hadis untuk menjadi orang yang berubah dari tidak baik menjadi baik, dari zalim menjadi tidak zalim, dari tidak adil menjadi adil, dan seterusnya, terutama perempuan. Jadi perempuan itu menjadi pertama karena Nabi berwasiat istausu bin nisa'i khairan fa innamahunna awanin indakum. Jadi perempuan menjadi pertama dipanggil, itu dipanggil untuk diberdayakan karena seringkali perempuan dalam kondisi sosial tertentu di berbagai tempat termasuk pada masa Nabi itu mengalami peminggiran, ketidakpedulian kita, mengalami ya seperti tawanan. Kalau kata Nabi, awanin itu seperti tawanan yang nggak diperhatikan, dikungkung, banyak dilarang, sehingga tidak memperoleh akses sosial, manfaat dan kemaslahatan. Karena itu Nabi berpesan untuk memastikan perempuan itu memperoleh kebaikan, karena sering sekali kita lupakan, sering kali tidak kita perhatikan. Nah, perspektif ini lalu kemudian ya dia masuk ke semua tema, tidak hanya tentang perempuan, tidak hanya dikonstruksikan untuk isu-isu perempuan, tapi ya semua hadis dibaca dalam perspektif pemberdayaan perempuan. Atau risalah Islam itu semuanya dalam semangat bagaimana agar laki-laki dan perempuan menjadi manusia yang bermartabat, adil dan maslahat, terutama perempuan karena sering dilupakan. Nah, itu tiga makna dari hadis tiga makna dari istilah atau konsep hadis pemberdayaan perempuan yang menjadi mata kuliah dalam program studi ilmu hadis di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah di YIN Syekh Nurjati Cirebon. Lalu apa ya kira-kira contohnya? Ya, saya tadi sudah mengutip, misalnya adalah kalau kita jadi hadis pemberdayaan perempuan itu lalu menjadi tiga makna. Kalau tentang berarti ya kita memilih hadis-hadis yang punya semangat langsung terkait dengan pemberdayaan perempuan. Misalnya hadis-hadis ummuka itu tinggal bagaimana kita maknai, karena seringkali kita tahu hadis itu, paham hadis itu bahwa ibu harus dihormati terlebih dahulu, harus diperhatikan terlebih dahulu, tetapi pada prakteknya itu ya struktur sosial tidak memberi perhatian yang cukup kepada ibu, sehingga dia mengalami peminggiran, ketidakpedulian, kesehatannya pun tidak diperhatikan, sehingga kematian ibu dan anak sangat tinggi di berbagai dunia Islam. Nah, itu kan contoh bagaimana hadis ini ada, tetapi kita tidak jelas bagaimana mempraktekkannya secara nyata dalam kehidupan sosial. Jadi penghormatan itu hanya anak kepada ibu, tapi bukan keberadaan perempuan yang memiliki produksi sebagai ibu. Nah, ini yang disebut dengan pemberdayaan perempuan itu. Jadi
hadisnya sudah ada, pernyataannya sudah ada, tetapi keberadaan perempuan tidak begitu berdaya menjadi ibu itu. Makannya tidak diperhatikan, kesehatannya tidak diperhatikan, apalagi ya banyak anak dinikahkan masih kecil, masih usia dini, begitu dia hamil ya sangat lemah sekali, tidak diberi perhatian yang cukup bahwa untuk hamil harus ada kematangan mental, kematangan biologis, itu nggak diperhatikan, sehingga akhirnya ketika hamil mengalami pendarahan, kekerasan, dan tidak sedikit yang meninggal. Atau ketika dia menjadi ibu masih usia 17-16 tidak tahu bagaimana menjadi ibu yang baik karena kesiapan mental yang tidak cukup, tidak ada pendidikannya, tidak ada apalagi dukungannya, tidak ada fasilitasnya. Begitupun ketika hamil yang disebutkan oleh Allah sebagai wahnan ala wahnin, itu tidak ada perhatian. Jadi kita bisa menemukan berbagai hadis-hadis yang dimana kita tahu bahwa ada posisi seperti ini, kira-kira ya, bahwa perempuan itu sebagai perempuan dalam konteks sosial itu sering mengalami tadi apa namanya yang bahasa mudahnya tidak berdaya atau tidak diberdayakan. Jadi dilemahkan, tidak berdaya, atau tidak diberdayakan, atau dilemahkan. Keberadaannya tidak diakui misalnya. Kita tahu banyak perempuan misalnya yang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga atau penanggung jawab keluarga yang mencari nafkah, memastikan anaknya sehat, memberi makan, mendidik, melatih, tapi nggak diakui. Sehingga ketika mengurus kartu keluarga, kalau tidak ada laki-laki nggak dianggap, kartu keluarga nggak dapat. Nah ini kan akhirnya dia tidak berdaya, perempuan ini tidak memperoleh BLT misalnya. Nah itu artinya kondisi perempuan sekalipun banyak hadis, banyak ayat, ternyata di sosial tidak diperhatikan, kesehatannya, perannya tidak diakui, ilmunya tidak dianggap, emosinya nggak didengar. Seringkali apa yang terjadi di perempuan selalu disalahkan. Kita mendengar istilah kalau anak hebat, anak sukses itu yang ditanya bapaknya, tapi begitu anak nakal itu ditanya ibunya. Itu kan artinya kondisi perempuan selalu begini, disalahkan ketika ada kesalahan-kesalahan itu. Perempuan yang keluar malam misalnya itu langsung dituduh sebagai PSK. Tapi kalau laki-laki keluar malam itu dianggap sedang ronda, sedang mencari nafkah. Karena kalau sudah mengawali dengan tuduhan PSK, maka akan sah untuk atau dibiarkan ketika diperkosa dan lain sebagainya. Jadi itu yang sangat miris yang kita sebut sebagai sebagai kondisi yang memungkinkan lalu perempuan sebentar. Memungkinkan perempuan diberdayakan. Jadi karena itu lalu proses konsep dari mata kuliah ini bagaimana kita memiliki hadis-hadis yang mengangkat kondisi perempuan ini sehingga memperoleh perhatian yang kita sebut lalu sebagai berdaya itu. Berdaya artinya ya dia menjadi manusia yang bermartabat, diperlakukan secara adil, dan semua potensinya diakui untuk berkiprah
sebagai individu manusia yang bisa memberikan kemaslahatan kepada diri, keluarga maupun masyarakat. Jadi dia dipandang sebagai manusia yang bermartabat, tidak direndahkan, tidak disalahkan hanya karena perempuan, kecuali kalau memang perilakunya salah gitu loh. Tapi kalau sebagai perempuan dia tidak disalahkan duluan gitu, distigma. Pokoknya kalau perempuan keluar malam salah langsung. Lalu adil, diperlakukan secara adil, kekurangan yang dimiliki, kapasitas yang bukan dijadikan alat untuk direndahkan. Begitupun maslahat, jadi potensinya lalu diakui dan diberi kesempatan, difasilitasi agar mampu memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Nah, ini hadis pemberdayaan perempuan kira-kira begitu, bagaimana menaikkan. Jadi karena itu ya semua kalau menuju ke sini ya semua hadis-hadis yang berbicara tentang penghormatan kepada manusia, larangan kezaliman, apalagi keadilan, kasih sayang. Saya juga punya kumpulan hadis lagi terkait dengan kasih sayang, itu juga menjadi bagian yang kokoh untuk memastikan bahwa Islam atau teladan Nabi Muhammad SAW itu memberikan secara nyata dalam kehidupan kebaikan, kasih sayang, kemaslahatan kepada perempuan. Jadi penghormatan terhadap perempuan, sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai individu, bahkan sebagai manusia. Jadi perempuan tidak hanya dilekatkan ketika punya relasi dengan laki-laki, tidak. Tapi sebagai dirinya juga, bahwa dia harus baik kepada tetangga, baik kepada warga, baik kepada masyarakat. Jadi thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, itu ya berlaku laki maupun perempuan, bahwa mencari ilmu itu wajib. Istirahat itu baik, apalagi jalan-jalan untuk mencari ilmu dan belajar itu juga baik. Bekerja juga baik. Kita tahu banyak sekali hadis yang bicara tentang bekerja, mandiri dan lain sebagainya. Itu bagaimana perempuan juga menjadi mukhotob dari hadis-hadis tersebut. Sekali lagi, kalau mau ulang lagi bahwa hadis pemberdayaan perempuan adalah sebuah konsep bagaimana memandang sumber keislaman sebagai inspirasi besar dalam memastikan perempuan menjadi manusia yang bermartabat, adil dan maslahat. Bisa 3 hal, yaitu hadis-hadis tentang itu, atau bisa juga konstruksi baru dari susunan hadis yang bisa menjadi bagian dari gerakan pemberdayaan perempuan. Atau kita selalu mengambil inspirasi dari semua hadis terkait dengan ajaran Islam. Kita ambil inspirasinya bagaimana agar perempuan tidak dikondisikan oleh masyarakat sebagai orang yang disalahkan terus. Jadi narasi kita dalam beragama nanti bukan narasi yang merendahkan perempuan, menyalahkan perempuan, menerakakan perempuan hanya karena dia perempuan, sementara laki-laki dibiarkan begitu saja. Nah, itu kira-kira secara umum dari apa yang dikenal dengan istilah hadis pemberdayaan perempuan. Nah, karena itu ke depan ya bisa tiga-tiganya artinya kita ketemu hadis tentang pemberdayaan perempuan, atau kita konstruksikan ulang baik 60 hadis atau mungkin lebih, sehingga kita punya gambaran utuh dari ajaran dan teladan Nabi Muhammad SAW mengenai kerja-kerja pemberdayaan perempuan. Atau setiap saat kita mengambil inspirasi dari hadis, yaitu dengan perspektif pemberdayaan perempuan. Jadi semua hadis bagaimana dibaca dengan kesadaran bahwa
kita tidak merendahkan perempuan, kita tidak menyalahkan perempuan, kita tidak, tetapi meletakkan perempuan sebagai manusia, sama-sama manusia, sama-sama hamba, sama-sama khalifah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan keduanya disapa oleh Nabi Muhammad melalui hadis-hadisnya. Itu kira-kira. Tetapi ke depan tentu saja untuk memudahkan, kita akan menggunakan kitab ini dan penjelasan dalam kitab hadis kecil, buku kecil ini terkait dengan apa saja. Di sana ada hadis tentang prinsip-prinsip dasar relasi kemanusiaan, untuk berbuat baik, untuk kasih sayang, untuk tidak menghina, untuk tidak berbuat jahat, zalim, dan lain sebagainya. Lalu prinsip-prinsip bagaimana di mata Nabi perempuan adalah manusia yang dihormati, tidak menjauhkan orang dari Allah, dari taqarrub, dari ibadah. Bahkan sebaliknya ada banyak contoh-contoh. Lalu Nabi bagaimana berelasi dengan istri, dengan putri, dengan para sahabat perempuan. Lalu bagaimana ada perempuan yang meminta Nabi untuk ada tempat waktu khusus untuk belajar. Lalu tuntutan perempuan untuk tidak menjadi korban kekerasan atau pemukulan, hak-hak perempuan untuk beribadah, untuk ikut di publik, untuk tentu saja untuk memperoleh pernikahan yang baik, tidak dipaksa, ikut membentuk keluarga secara bermartabat, berkontribusi, bermusyawarah, apalagi. Dan contoh-contoh yang termasuk perempuan ketika menjadi tulang punggung keluarga pada masa Nabi Muhammad SAW, juga ada perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Begitupun hak untuk memperoleh relasi keluarga yang membahagiakan, atau bahasa Qur'annya sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, kitab ini isinya itu, dan penjelasannya ada di sini. Jadi hadis pemberdayaan perempuan adalah 3 makna itu sekaligus bisa dipakai semua, baik hadis tentang maupun hadis dikonstruksikan ulang, maupun mengambil inspirasi perspektif dari seluruh hadis yang ada, sehingga lalu kita memiliki kesadaran utuh bahwa laki-laki dan perempuan keduanya adalah manusia yang relasinya adalah relasi kesalingan, kerjasama, bukan hierarki yang satu lebih penting dari yang lain, tetapi sinergi, saling melengkapi, saling menguatkan, dan yang satu tidak lebih penting tetapi sama-sama penting di mata Allah Subhanahu wa taala, dan karena itu saling bekerja sama. Tidak merendahkan, dan kapasitas yang dimiliki oleh salah satu tidak digunakan untuk merendahkan yang lain. Ketika yang satu fisiknya misalnya kuat, akalnya misalnya tinggi, apalagi hafalannya banyak, uangnya banyak, tidak digunakan untuk merendahkan yang lain, tapi sebaliknya memberdayakan sehingga kehidupannya menjadi mubadalah, saling menguatkan, saling menghormati, dan tentu saja saling memberi kesempatan sehingga punya kehidupan di dunia yang baik dan kehidupan akhirat yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah risalah besar Islam yang disebutkan oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami sekali-kali tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Artinya kita memastikan kerahmatan ini wujud dalam perspektif kita memandang kita dan orang lain. Begitupun dalam perilaku dan tindak tanduk yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai akhlak mulia. Jadi hadis pemberdayaan perempuan pada intinya adalah lalu akhlak mulia dan rahmatan lil alamin. Jadi kita menjadi rahmat bagi diri kita dan orang lain, terutama perempuan. Kenapa terutama? Karena kondisi sosialnya sering tidak dianggap tadi, sehingga perlu ada perhatian, perlu ada
fokus yang itu juga dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kenapa perlu fokus? Ada ayat-ayat memanggil perempuan, mengeksplisitkan kata perempuan. Itu karena seringkali kalau pakai kata umum kita lupa. Nah, itu kira-kira apa yang disebut sebagai hadis pemberdayaan perempuan. Karena itu saya berharap ke depan nanti semua teks-teks hadis yang kita baca, kita kaji, itu kita peroleh inspirasi pemberdayaan perempuannya dari hadis itu. Kita dapatkan bagaimana teladan dari Nabi Muhammad SAW untuk menggerakkan kehidupan masyarakat ini yang awalnya kurang ramah sama perempuan, tidak peduli sama perempuan, menjadi ramah dan peduli. Lalu berikutnya tentu saja karena perempuan tidak hanya biologis, tentu ketika perempuan yang memiliki kekuatan atau siapapun yang memiliki kapasitas, itu tetap memberi perhatian dan fokus kepada orang-orang yang tidak memperoleh kapasitas dan tidak memperoleh perhatian. Jadi pasti di dunia kan ada orang-orang seperti itu. Jadi kadang-kadang perempuan sebagai biologis mungkin bisa naik, punya kapasitas, punya keahlian, punya kekuasaan yang diharapkan juga lalu tidak digunakannya untuk merendahkan. Jadi ini berkesinambungan, tidak hanya kepada perempuan sebagai jenis kelamin, tetapi kepada siapapun nanti yang secara sosial mengalami ketidakberdayaan. Karena itu sangat sangat komprehensif sekali bagaimana bahwa hadis-hadis lalu kita bisa mengambil atau kita mencoba mengambil inspirasi agar semua komponen digerakkan bersama-sama untuk memastikan kehidupan sosial ini menjadi lebih ramah, lebih baik, dan tentu saja bahagia dan membahagiakan fid dunya wal akhirah. Sekali lagi saya tutup dengan doa sapu jagat yang bisa menjadi barometer kita semua dalam memahami dan menerapkan Islam melalui teladan Nabi Muhammad SAW yang ada pada teks-teks hadis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami, wujudkanlah dalam hidup kami kehidupan yang baik untuk kami, laki-laki dan perempuan, semua anggota masyarakat dalam kehidupan ini dan juga kehidupan nanti di akhirat. Dan peliharalah kami semua, laki-laki dan perempuan tentu saja, dari pedihnya siksa api neraka. Semoga doa ini menjadi inspirasi kita semua untuk selalu berpikir dan bertindak baik untuk diri, keluarga, dan lagi-lagi terutama perempuan. Terima kasih. Wallahu yarhamuna rahmatan amatan syamilah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus menolong kita, menunjukkan kita kepada jalan yang lurus, jalan yang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah, dan dengan Allah lah kita memperoleh pertolongan dan petunjuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.